Ini pantai yang mempunyai nama cukup unik, yaitu Pantai Joko Tingkir. Ini ada di Desa Nyamplung Sari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ini tadi saya masuk lewat sana. Terus untuk kondisi jalan dari jalur Pantura itu masuk lumayan cukup jauh, dan jalannya itu kecil ya, pas untuk satu mobil. Ada beberapa jalan yang rusak. Terus ketika akan mau sampai di area pantainya, itu jalan semakin rusak lagi. Banyak jalan banyak aspal yang sudah terkelupas. Nah, untuk tiket masuknya sendiri, tadi sebenarnya di sana ada loket masuk ya, ada TPR, cuman tadi tidak ada orang di sana. Tapi nanti saya akan coba cari tahu, soalnya tadi sempat lewat juga ada kayak semacam harga tiket masuknya. Nanti saya akan coba foto di sana. Ini begitu masuk, ini ada lapangan ya. Kita akan memutari lapangan dulu sampai ke sini. Nah, ini untuk mobil tidak bisa masuk ya. Mobil jadi bisa sih. Yang penting kalau misalkan posisi di sini tidak terlalu ramai, mobil bisa masuk sampai di sini lewat sini. Nah, itu maksudnya pintu masuknya lewat sini. Dan tadi motor sudah saya parkirkan di sana. Dan ternyata pantai yang mempunyai nama cukup mainstream ya, beda dengan yang lain. Ini cukup lumayan bersih. Biasanya pantai itu kan mereka menggunakan nama desa atau dusun, kalau enggak sesuatu yang menonjol dari desa tersebut atau pantai tersebut. Nyantai Pak. Ini kayaknya baru pantai yang pernah saya temui menggunakan nama Joko Tingkir. Itu merupakan Sultan Hadiwijaya ya, pendiri Kerajaan Pajang, Joko Tingkir, dan menjadi ayah angkat dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang merupakan pendiri Mataram. Nggak tahu ya kenapa dinamakan Pantai Joko Tingkir di sini. Ini merupakan area di tengah-tengah ya. Ini di tengah-tengah Pantai Joko Tingkir. Tuh, ini kelihatan bersih banget. Tuh di sana ada mobil ya. Jadi memang mobil bisa masuk sampai ke sini. Tapi ingat, ketika waktu pantai ini tidak terlalu ramai, mobil bisa masuk. Tapi kalau misalkan ramai, tadi bisa diparkirkan di lapangan tadi. Jadi di sini banyak banget pohon cemara, terus banyak banget warung makanan, tapi di sini nggak ada yang buka ya. Coba saya akan memutar lewat sini, melewati warung makanan di sini. Apa? Oh, sepi. Biasanya ramai Pak. Biasanya rame, hari-hari biasa rame. Sekarang minggu Pak. Sekarang minggu Pak. Tapi puasa sih memang ya, sepi ya. Paling lebaran Pak ya, nanti ya, lebaran ya. Monggo Pak. Aduh, ada musiknya. Oke, ini sambung lagi karena tadi waktu habis dari ngobrol sama Akamsi ke barat di tempat-tempat warung itu,
hampir semuanya memutar lagu pakai sound system, hampir semua tuh. Dan memang tadi saya sempat lihat-lihat di sekitar warung itu hampir semuanya tuh punya sound system. Mereka setel lagu sekeras mungkin. Ya mungkin ada beberapa orang yang nyaman ya ketika di suatu wisata itu disetel lagu agar lebih rileks. Tapi kalau menurut saya, kalau cukup satu lah, cukup satu, nggak sampai 2 sampai 3 tempat yang mempunyai sound system, itu jadi kurang nyaman lah. Itu kalau menurut saya ya. Oke, balik lagi, ini merupakan kamar mandi dan WC. Ini kamar mandinya, cukup lumayan lah, ada airnya di sini. Terus ini ada toiletnya, lumayan bersih juga. Di sini tertulis, tadi mana ya? Nah ini 2000. Tidak ada orang yang jaga ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan fasilitas di sini, silakan taruh di kotak yang sudah tersedia. Saya suka dengan kondisi penataan di pantai Raden Djoko Tingkir ini. Di sini tuh permanen tuh bro, ya udah ditembok, jadi tidak berupa bambu atau kayu lagi, benar-benar sudah permanen. Dan ini mungkin bisa jadi contoh yang lain agar yang jadi contoh itu adalah penataannya. Nggak sembarangan pemilik warung atau apapun itu yang mendirikan sebuah bangunan, biasanya mereka akan asal-asalan, terlalu mepet ke bibir pantainya. Sering kali saya bicara seperti itu. Dan ini di Raden Djoko Tingkir telah menerapkan itu, jadi semua fasilitas agak menjauh dari bibir pantainya. Itu respect lah. Apa ini? Himbauan untuk semua pengunjung pantai Djoko Tingkir, jangan memberi uang pada pengemis atau pengamen. Tuman. Ini ada beberapa menu makanan, tapi coba saya cari yang ada harganya ya. Ini nggak ada harganya di sini. Aduh, nggak ada harganya semua ini. Ini ada banyak sih. Ada makanan laut, kakap, gromi, bawal, cumi, ikan bakar, kepiting, udang, ada ayam juga, cumi saus tiram, cakangkung, es kelapa. Nah, ini ada spot foto di sini. Ini nih, bisa jadi spot foto di sini. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di sini tuh, kalau menurut saya cukup lumayan bersih tuh. Digoreng ini. Aduh. Nah, ini penampakan di bibir pantai Djoko Tingkir. Ini lebih
Iya, ketimbang pantai sebelumnya ya. Ini cukup lumayan bersih ya. Tuh, cukup lumayan bersih. Ini pantainya khas di perairan Brebes ke Pekalongan, yaitu pantainya pasirnya berwarna hitam kecoklatan, dan ini memanjang ya. Pantainya memanjang, tidak ada lekukan-lekukan seperti pantai sebelum-sebelumnya, dan ini air pantainya menurut saya cukup lumayan bersih, bening, tidak keruh dan tenang. Ih, anget coy. Ini walaupun terlihat dangkal, terlihat tenang, tapi himbauan kepada seluruh wisatawan yang berada di pantai itu jangan sampai terlalu menjorok ke lautan. Pastikan maksimal itu 10 meter dari bibir pantainya. Oke, yuk. Ini ada timur Pantai Joko Tingkir. Sumpah ini bener-bener kebersihannya dijaga. Dari pojok sana di wilayah barat sampai ke sini pun saya tidak menemukan sampah. Keren. Terus di sini ada gardu pandang. Ya, walaupun tidak terlalu tinggi banget. Terus ini ada beberapa tangga yang rusak sih. Nah, ini. Tuh. Ada beberapa papan yang sudah hilang. Ini mau di timur atau di barat, suasananya hampir sama. Ini merupakan area yang banyak ditumbuhi pohon cemara udang, dan di sini merupakan warung-warung makanan. Nah, kalau di timur, di bibir pantainya ini agak sedikit ya, banyak malah ini terdapat sampahnya, khususnya di bibir pantai ya. Kalau untuk fasilitas di situ lumayan cukup bersih. Nih, tuh. Ini sampahnya. Dan ini Pantai Joko Tingkir tidak terlalu panjang. Itu ada pralon ya di sini, warna putih. Nah, itu merupakan tanda batas dari Pantai Joko Tingkir. Tidak terlalu panjang, hanya sekitar 200 meter. 300 lah. Ya, seperti inilah gambaran mengenai Pantai Joko Tingkir. Saya suka dengan suasananya yang masih tergolong sepi nih pantainya. Terus lagi bersih. Ini saya katakan pantainya bersih, ini tidak diada-ada, memang bersih apa adanya. Terus lagi apa namanya, pohonnya ini cukup bisa bikin suasana di sini adem, nyaman, tenang. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Yang saya nggak suka itu masalah tadi, di warung-warung makanan itu banyak yang menggunakan sound systemnya terlalu keras. Nggak masalah sih sebenarnya, tapi kalau misalkan terlalu keras, kalau menurut saya pribadi itu bisa mengganggu kenyamanan wisatawan. Kalau satu aja sih yang memutar sih nggak apa-apa. Ini hampir semua warung sih ya, rata-rata lah. Dan ada beberapa warung yang buka yang tidak menggunakan sound system, tapi saya lihat juga ada sound system di sana, walaupun nggak dibunyikan ya. Berarti memang di sini hampir semua warung ini punya sound system ya.
Terus lagi kalau masalah kebersihan paling cuma di bibir pantainya ya, di bagian timur terutama. Kalau di bagian barat nggak terlalu kotor-kotor banget, nih di bagian barat cukup lumayan banyak. Ini saya biasa akan memilih beberapa ulasan dari teman-teman yang sudah pernah mengunjungi pantai Joko Tingkir ini. Ya barangkali ini bisa jadi pedoman ataupun kritikan saran kepada pengelola di pantai Joko Tingkir. Yang pertama, Damirito. Mungkin untuk fasilitas lumayan, kalau kebersihan kurang diperhatikan, banyak sama berserakan seolah-olah tidak ada yang merawat, kotor. Kalau pantai bersih saya yakin oh ini pantai yang tadi ya, sorry. Nah ini tiket murah, lumayan bersih pantainya. Oke, pantainya bersih, betul. Seru banget main ke pantai di atas jam 4 sore. Benar-benar sepi, udah kayak private beach. Meskipun warung-warungnya udah pada tutup, tapi seru aja. Semoga ke depan para pengunjung lebih bijak dalam membuang sampah supaya pasir pantainya nggak kotor karena sampah. Kebetulan waktu berkunjungnya di pagi hari, jadi masih tidak terlalu ramai. Pantainya juga sedang surut, jadi aman untuk anak bermain di tepi pantai. Kalau kesini jangan lupa beli mendoan atau aneka bakaran yang jadi ciri khas kalau ke pantai Pemalang. Pantainya tidak terlalu kotor dan ada beberapa mainan anak, jadi nggak cepat bosan. Permainan anak, mungkin yang dimaksud kayak ini ya, ayunan ya. Ayunan di sini banyak banget. Pantainya kotor, banyak sampah. Makanan mahal, ikan bakar kecil 80.000, cumi 80.000. Kebersihan kurang, ada pemalak berkedok kang parkir. Oke, ini satu. Pantainya kotor, banyak sampah. Ini saya tekankan sampahnya itu hanya ada di bibir pantainya. Terus makanan mahal, ikan bakar kecil 80.000, cumi 80.000. Kalau makanan jujur saya itu jarang banget ketika ada di pantai itu beli makanan di pantai. Itu jarang banget. Pernah sih, tapi bisa dihitung jari lah. Hampir saya itu rata-rata kalau makan itu berada di luar tempat wisata. Terus kebersihan kurang. Ya, tadi sudah disinggung. Terus ada pemalak berkedok kang parkir. Semenjak saya di sini tidak ada sih yang menarik parkir. Ada sih beberapa pengelola, tapi itu nggak tahu ya, itu memang benar pengelola, nelayan atau tukang parkir. Tapi ini sudah beberapa kali saya pindah tempat, tapi tidak ada yang menarik parkir ya. Jadi memang ini pantainya gratis. Tapi nanti saya akan coba cari tahu untuk tiket masuknya yang secara resmi ya. Barangkali teman-teman kesini itu pas hari weekend atau hari liburan. Ini memang hari Minggu, cuma ini lagi bulan-bulan puasa. Jadi mungkin karena sepi tidak ada pengelola yang jaga di loket masuknya sana. Ya mungkin seperti itu ya gambaran mengenai pantai Joko Tingkir ini. Ingat tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.